Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rai di channel hiburan keluarga berencana. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Venom Let There Be Carnage. Sebuah seri lanjutan dari film Venom yang pertama. Di film ini kita disuguhkan perjalanan dari Eddie Brock yang berusaha menjalani hidup barunya sebagai inang simbiot Venom. Namun, seperti biasa, sebelum lanjut siapkan segelas kopi, rokok, gorengan, dan jauhkan tangan dari selangkangan agar sobat semua lebih mudah menekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, ayo kita lanjut ke videonya. Di awal film, nampak terlihat sebuah bangunan yang besar bernama Sick Store yang merupakan tempat untuk anak-anak yang tidak diinginkan. Di dalam gedung nampak sepasang kekasih yang dikurung dalam ruangan yang berbeda. Mereka bernama Cletus Kasady dan Princess Berryson. Suatu ketika, Princess dibawa untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Mendengarkan hal itu, Cletus pun sangat marah, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Princess mengeluarkan kekuatannya yang berupa suara ultrasonik ke arah seorang polisi. Karena melawan, Princess pun ditembak hingga terjatuh. Namun tak sangka, ternyata Princess masih hidup dan dikurung di sebuah tempat yang bernama Institutus Revenshock. Sebuah tempat di mana Princess tidak bisa menggunakan kekuatan supernya. Di sana, dia diberikan sebuah koran yang memberitakan bahwa Cletus adalah seorang pembunuh berantai dan akan dihukum mati. Mengetahui hal itu, ia pun sedih dan menjadi galau tingkat 1. Scene lalu berpindah. Terlihat seorang detektif yang meminta si jurnalis Eddie untuk berbicara dengan Cletus. Dikarenakan Cletus menolak untuk berbicara dengan siapapun terkecuali dengan Eddie. Eddie pun kemudian pergi ke penjara San Quentin untuk bertemu dengan Cletus. Di sana Cletus berjanji akan menceritakan tentang riwayat hidupnya kepada Eddie. Namun dengan syarat, Eddie harus menuliskan tentang dirinya yang sangat kehilangan kekasihnya di surat kabar. Eddie pun setuju. Ia lalu beranjak untuk meninggalkan Cletus. Namun, sebelum Eddie keluar dari sel, Venom menyuruh Eddie untuk melihat coretan-coretan yang dibuat oleh Cletus di tembok selnya. What are you doing? Good job for you. Sampainya di apartemen, Venom langsung menggambar apa yang dilihatnya di tembok penjara menggunakan tangan Eddie. Mereka pun mendapatkan jawaban di mana para korban Cletus dikuburkan. Dan ternyata benar. Para polisi menemukan banyak sekali mayat yang dikubur di sana. Karena semua bukti telah ditemukan, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghukum mati Cletus Kasady. Kembali ke apartemen, terlihat Venom yang sangat kesal dengan Eddie. Dikarenakan Venom sudah tidak tahan untuk memakan kepala orang. Ia sudah bosan memakan daging ayam. Eddie kemudian mengajak Venom ke toko untuk membeli coklat kesukaannya. Tapi sampainya di sana, coklat yang diinginkannya sudah habis. Alhasil, Eddie kembali mengajak Venom untuk memakan daging ayam lagi. Saat usai mencuri ayam, dari atap gedung, mereka melihat seorang ibu yang sedang dijamret. Venom pun segera turun untuk membantu ibu tersebut. Saat sedang dalam perjalanan pulang, Eddie tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Anna, mantan kekasihnya. Anna mengajak Eddie untuk bertemu di suatu tempat. Mendengarkan hal itu, Eddie pun sangat senang. Hey, Anne. Hey, Eddie, hi. Hi. Singkat cerita, Eddie akhirnya bertemu dengan Anna. Ternyata, tujuan Anna untuk bertemu hanya untuk memberitahu kalau dia sudah bertunangan. Mendengarkan hal itu, Eddie pun langsung patah hati dan bergegas untuk pergi meninggalkan Anna. You fix them. No hangovers, you make. Keesokan paginya, Venom yang baik hati pun menyiapkan sarapan untuk Eddie yang masih galau. Sembari sarapan, Eddie membaca sebuah surat yang dikirim oleh Cletus, di mana dalam surat itu tertulis tentang riwayat Cletus saat masih kecil. Ternyata, Cletus sudah menjadi pembunuh sejak dini. Dia mendorong neneknya dari tangga dan menyetrum ibunya hingga tewas. Karena hal itu, Cletus kecil pun dimasukkan ke Sinses oleh ayahnya. Di sana dia bertemu dengan Princess yang menolongnya ketika dibully oleh anak-anak lain. Mereka pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Keesokan harinya, Eddie kembali menemui Cletus yang akan dihukum mati. Eddie bermaksud mencari tahu lebih banyak tentang Cletus. Namun, Cletus dengan sengaja memancing amarah Eddie
dengan berkata bahwa mereka berdua sama-sama seorang pembunuh. Mendengar banyak celotehan dari Cletus, bukannya si Eddie yang marah, tapi malah Venom yang marah. Venom langsung menghajar Cletus dengan brutal. Namun, di saat terakhir, Cletus pun berhasil menggigit jari Eddie. Dan setelah itu, ia sadar kalau itu bukan darah biasa. Ia lalu memakan bekas darah yang ada di jarinya. Kembali ke Eddie dan Venom. Eddie saat itu sangat marah dengan Venom yang menyerang Cletus di penjara. Mereka berdua pun bertengkar seperti sepasang suami istri. Semua barang dipecahkan. Bahkan, semua barang Eddie dibuang keluar termasuk TV kesayangannya. Karena keadaan semakin memanas, Venom lalu keluar dari tubuh Eddie dan masuk ke dalam tubuh orang yang kebetulan lewat. Ia lalu pergi sembari memberikan jari tengahnya kepada Eddie. Sayonara! Scene lalu berpindah ke Cletus yang akan menjalani hukuman mati. Dia pun akan dieksekusi dengan suntikan pencabut nyawa. Ketika suntikan mulai dilakukan, tiba-tiba terjadi keanehan di tubuh Cletus. Ia seperti kesakitan dan mengalami kejang-kejang. Setelah itu, tiba-tiba Cletus berubah menjadi Carnage, sebuah simbiot seperti Venom, namun memiliki warna yang berbeda. Carnage lalu menghamuk dan membantai orang yang menghalanginya. Setelah itu, Cletus dan Karen pun berhasil keluar dari penjara tersebut. Kembali ke Eddie yang sedang sibuk membersihkan rumahnya. Setelah selesai bersih-bersih, ia terlihat santai sembari menonton TV. Dan tak lama kemudian, seorang detektif datang ke rumah Eddie. Ia mengabarkan kalau Cletus kabur dari penjara. Ia lalu menyuruh Eddie agar berhati-hati, karena ia berpikir kalau Cletus akan mendatangi Eddie untuk membalas dendam. Karena Eddie yang membuatnya dihukum mati. Setelah itu, Eddie mulai mempelajari gambar-gambar yang dibuat Venom sebelumnya. Ia berusaha mencari petunjuk kemana tujuan Cletus selanjutnya. Sementara itu, terlihat Venom sedang berpindah-pindah tubuh. Ia berusaha mencari orang yang cocok dengannya. Karena stres, Venom lalu berubah ke bentuk aslinya dan ikut bergabung dalam sebuah pesta. Orang-orang yang melihatnya pun mengira kalau itu adalah sebuah kostum. Setelah itu, Venom lalu mendatangi toko Ibu Chen. Dia terlihat kelelahan karena berpindah-pindah tubuh terus-menerus. Di tempat lain, Cletus akhirnya mengetahui kalau Frances masih hidup dan sekarang berada di Ravenclaw. Cletus pun pergi ke sana dan akhirnya dia bertemu dengan kekasihnya. Cletus pun memberitahu Frances bahwa ia berhasil kabur karena di dalam tubuhnya ada Carnage. Setelah itu, dia membebaskan Frances dan menyerang para penjaga. Di dalam pelariannya, Carnage menghancurkan mobil-mobil penjaga yang mengejarnya. Kemudian, sebuah helikopter datang dan menembaki mereka. Karena terpojok, Carnage lalu mengeluarkan ultrinya untuk menghancurkan semua yang menghalanginya. Karena kejadian itu, detektif langsung menciduk Eddie. Ia yakin kalau Eddie menyembunyikan sesuatu. Eddie pun berkata kalau ia akan berkata jujur setelah dia diperbolehkan menelpon seseorang terlebih dahulu. Dan ternyata, ia menelpon si mantan. Singkat cerita, Anna pun langsung menemui Eddie. Eddie pun menjelaskan semuanya dan dia meminta tolong untuk mencari Venom yang minggat. Anna pun bersedia untuk membantu Eddie. Kemudian, Anna dan tunangannya mendatangi toko Ibu Chen karena Anna tahu kalau Ibu Chen adalah salah satu orang yang tahu tentang Venom. Di sana, ia merasa curiga dengan sikap Ibu Chen yang tidak biasa. Ia pun sadar kalau ia sedang berbicara dengan Venom. Singkat kata, Anna pun berhasil merayu Venom agar mau menolong Eddie. Sementara itu, Cletus dan Frances memutuskan untuk menikah. Namun, mereka hanya akan mengundang 3 tamu saja, yaitu Eddie, Venom, dan detektif. Di tempat lain, Venom datang ke kantor polisi dengan menggunakan tubuh Anna. Venom pun berhasil membawa Eddie kabur dari sana. Akan tetapi, di luar gedung, nampak Venom yang masih ngambek dan ia tidak mau masuk ke dalam tubuh Eddie. Ia meminta Eddie untuk meminta maaf dengan tulus terlebih dahulu. Karena tidak ada pilihan, Eddie pun menuruti kemauan Venom dan meminta maaf dengan tulus. Sementara itu, detektif menemukan Cletus yang sedang asik berjalan tanpa beban. Ia pun berusaha untuk menangkap Cletus, namun sayangnya malah ia yang ditangkap oleh Cletus.
Di tempat lain, Princess pergi untuk menangkap Eddie di apartemennya. Tapi sayangnya Eddie tidak ada di sana. Akhirnya, si Princess beralih untuk menangkap Anna. Karena dia yakin Eddie pasti akan datang untuk menolongnya. Tak lama kemudian, tunangan Anna pun memberitahu Eddie kalau Anna sudah diculik. Eddie dan Venom pun langsung pergi ke acara pernikahan Cletus untuk menyelamatkan Anna. Setelah tiba di sana, Venom pun sangat kaget melihat Carnage. Dia pun merasa takut dan menyuruh Eddie untuk kabur. Congratulations to the happy couple. We are leaving. Tapi, si Eddie terus memujuk si Venom untuk melawan. Dengan iming-iming makanan super enak, Venom pun setuju. Ia langsung keluar dan menyerang Carnage. Pertarungan simbiot asli dan Chloe itu terjadi. Venom yang kalah level sangat kewalahan melawan Carnage. Untungnya, ada tunangan Anna yang menyiram bensin ke arahnya. Namun, tiba-tiba lonceng gereja berbunyi yang mengganggu pertarungan kedua alien tersebut. Alhasil, pertarungan pun diganti menjadi pertarungan Eddie melawan Cletus. Setelah lonceng berhenti, pertarungan antara Venom dan Carnage pun dilanjutkan. Di tempat lain, nampak Princess sedang menyerang detektif dengan sangat brutal, di mana membuat detektif langsung meninggal di tempat. Setelah membuat Venom tak berdaya, Carnage pun langsung membawa Anna pergi. Di sana juga ada Princess yang menanti. Karena Carnage tidak suka dengan kekuatan Princess, ia pun menyerang Princess. Cletus yang tidak terima kekasihnya diserang, ia lalu mencoba memberontak kepada Carnage. Saat itu, Venom dan Eddie pun melihat kejadian itu. Mereka pun jadi tahu kalau Cletus dan Carnage tidaklah sinkron. Dengan sisa-sisa kekuatannya, mereka menggunakan kesempatan itu untuk menghajar Carnage. Venom pun berhasil menyerang dan menyelamatkan Anna. Namun dari belakang, mereka dihajar kembali oleh Carnage. Di dalam keadaan terdesak, tiba-tiba Venom punya ide untuk menyerang Princess yang setengah sadar ke arah lonceng. Dengan suara lonceng yang dikombinasikan dengan suara bacot Princess, akhirnya semua terjatuh dari puncak gedung. Karena kejadian itu, nampak Cletus yang terpisah dari Carnage. Carnage yang tidak punya inang lagi langsung dimakan oleh Venom dengan lahapnya. Setelah itu, Venom dan Eddie menghampiri Cletus yang terkapar lemas. Dan tak banyak kata, Venom langsung memakan kepala Cletus. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi Eddie, Anna, dan tunangannya. Mereka langsung segera kabur dari tempat itu. Karena Eddie dan Venom menjadi seorang buronan, mereka pun kabur keluar kota. Dan terlihat, mereka sedang bersantai di sebuah pinggir pantai. Nobody is perfect. Just go back. Di dalam pasca kredit, terlihat Eddie yang berbaring santai sembari menonton televisi di kamar hotel. Namun, tiba-tiba seluruh ruangannya berubah seperti ditarik ke universe yang berbeda. Ia lalu melihat sebuah TV yang sedang memberitakan mengenai Spider-Man yang ternyata adalah Peter Parker. Venom lalu mendekati TV serta menjilat wajah Peter Parker. Dan film pun bersambung. Ending yang sangat mengharukan. Cinta hilang, jadi buronan pula. Apes lah pokoknya untuk Eddie bro. Demikian alur cerita film kita kali ini. Semoga sobat semua terhibur dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.